saya Jelita Cecilia Damayanti Manusong, saya dari kelas 11 maupun 7. Di video ini saya akan membuat remedial PJOK. Hal yang pertama, Bagas adalah seorang remaja. Setiap memiliki waktu luang, Bagas memanfaatkannya dengan bermain game online. Bagas juga jarang melakukan olahraga. Dia berolahraga 1-2 kali dalam seminggu, yaitu bermain futsal bersama teman-temannya di akhir pekan. Berdasarkan contoh kasus di atas, gaya hidup yang dijalani oleh Bagas adalah gaya hidup B. Kurang aktif. Yang kedua, seseorang yang menjalani gaya hidup sederhana tidak banyak melakukan aktivitas atau gerak yang ditandai dengan pengeluaran energi yang rendah. Berikut yang tidak termasuk risiko yang mungkin dialami oleh orang yang menjalani gaya hidup sederhana adalah C. Dislokasi tulang. 3. Perhatikan aktivitas berikut. 1. Pergi dan pulang sekolah berjalan kaki. 2. Mengonsumsi makanan bernutrisi. 3. Tidur dan istirahat yang cukup. 4. Bermain game berjam-jam di depan laptop. 5. Minum air putih kurang dari 8 liter setiap hari. Gaya hidup sehat meliputi hidup yang dianut seseorang dengan berbagai aktivitas hidup sehat. Aktivitas di atas yang termasuk gaya hidup sehat ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. 4. Faktor risiko terkena penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global diakibatkan karena kurangnya A. Aktivitas fisik. 5. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan merupakan pencegahan A. Primer. 6. Berjalan kaki, menyapu lantai, mengasuh adik, mencuci piring termasuk ke dalam aktivitas fisik kategori E. Ringan. 7. Latihan kelunturan kadang diabaikan oleh banyak orang. Di keseharian kelunturan diterapkan oleh melakukan aktivitas E. Memungut barang. 8. Latihan stamina adalah aktivitas yang bermanfaat untuk jantung, paru, atau sistem kardiorespirasi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabannya adalah E. Latihan stamina berlangsung lama hingga 30 menit hingga memompakan darah ke seluruh otot hingga kerja jantung paru bekerja mendekati maksimal. 9. Teman sekelasmu terbiasa makan sayur dan tidak suka daging. Menurutnya sesuatu yang bernyawa tidak layak untuk dibunuh untuk dikonsumsi. Apa saranmu untuk temanmu tadi? E. Minum susu. 10. Dalam 6 bulan terakhir kalian kurang melakukan aktivitas fisik akibat pemberlakuan pembatasan sosial di skala besar akibat pandemi sebau penyakit. Waktu istirahat kalian bertambah dan pola makan tetap seperti biasa. Apa yang akan terjadi? B. Bertambahnya berat badan. 11. Untuk meregenerasi tubuh setelah berlatih keras, sebaiknya kita banyak mengkonsumsi jenis makanan A. Protein. 12. Untuk meningkatkan aktivitas fisik dalam rangka untuk kesehatan paru, jantung, dan organ tubuh lainnya dibutuhkan durasi waktu D. 30 menit. 13. Definisi dari aktivitas sedang adalah A. Kegiatan yang membutuhkan tenaga terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelunturan atau flexibility. 14. Istilah overtraining merujuk pada E. Semua jawaban benar. Istilah yang cukup setelah berolahraga penting untuk C. Memulihkan energi. 16. Seorang pria berusia 30 tahun datang ke klinik untuk konseling. Ia cemas karena baru saja menggunakan jarum suntik secara bergantian bersama temannya yang positif HIV. Pertanyaannya, bagaimanakah cara penularan penyebab utama HIV yang paling umum? C. Berbagai jarum suntik atau peralatan narkoba. 17. Pasien TNX 35 tahun didiagnosis HIV sejak 2 tahun lalu dan kini mengeluh diare cair parah selama 1 bulan. Berat badannya turun drastis serta sering terkena infeksi jarum. Pertanyaannya, mengapa penderita AIDS sangat mudah terserang berbagai penyakit infeksi oportunistik? Jawabannya C. Sel CD4 yang merupakan bagian sistem kekebalan tubuh yang cerdas. 18. Seorang perawat sedang merawat pasien HIV atau AIDS di ruang penyakit dalam. Karena takut tertular, keluarga menolak melakukan kontak fisik dengan pasien dan meminta perawat membatasi interaksi. Pertanyaan,
Bagaimanakah respon dan tindakan perawat yang paling tepat dalam menangani kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Mengedukasi keluarga bahwa HIV tidak menular melalui kontak fisik biasa. 19. Seorang perempuan berusia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan buang air besar lebih dari 10 kali setiap hari, yang disertai dengan nyeri abdomen. Hasil pengajian fisik ditemukan membran mukosa kering, turgor kulit tidak elastis. Dari hasil lab, Na 105K33 dengan ID 170/70 mmHg, NHR 90X NMN dan suhu 38 Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien di atas? Jawabannya adalah E. Kekurangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. 20. TNJ yang berusia 25 tahun terdiagnosa HIV atau AIDS. TNJ mengaku pada dokter beberapa bulan setelah mengidap HIV atau AIDS, ia merasa badannya mudah lelah, dan TNJ mengaku bahwa keadaan ini sangat mengganggu aktivitasnya. Bukankah usia TNJ masih tergolong pada usia yang produktif? Diagnosa keperawatan apakah yang cocok untuk kasus di atas? A. Intoleransi aktivitas. 21. Tuan J mendatangi rumah sakit untuk melakukan konsultasi dengan dokter karena sang keponakan yang belum genap 1 bulan mengalami diare, demam tinggi, dan setelah dilakukan pemeriksaan keponakan Tuan J, ternyata dia diagnosis penderita HIV atau AIDS. Dari kasus di atas, faktor apa yang menyebabkan keponakan Tuan J yang masih bayi sudah menderita HIV atau AIDS? Jawabannya adalah B. Riwayat kesehatan keluarga. 22. Kegiatan orang normal kepada ODHA yang dapat menyebabkan penularan HIV atau AIDS adalah B. Berbagai jarum suntik. Nomor 23. Yang bukan cara mencegah tertular penyakit HIV atau AIDS adalah A. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. 24. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang B. Sel darah putih. 25. Satu di antara cara pencegahan terpapar HIV dan AIDS adalah A. Sunat. 26. Kecemasan, depresi, hiperaktif merupakan bagian dari dampak HIV dan AIDS dari aspek B. Psikologis. 27. Gejala yang dialami apabila seseorang telah masuk fase pertama HIV adalah B. Sering merasa mual, muntah, kelelahan, dan demam. 28. Badan organisasi PBB yang menangani AIDS atau HIV adalah C. UNAIDS. 29. Satu di antara dampak fisik HIV dan AIDS adalah A. Rentan terhadap bakteri. 30. HIV adalah singkatan dari B. Human Immunodeficiency Virus. Terima kasih atas pemaparan video remedial saya. Terima kasih.